Selamat malam, bertemu dengan saya Asrofi Mursalin. Jadi, saya merupakan salah satu relawan pembuatan alat pelindung diri yang saat ini digunakan untuk para tenaga medis, khususnya dokter dan para perawat yang menangani pasien COVID-19. Nah, alat yang kami buat itu namanya face shield atau pelindung muka. Jadi, pelindung muka itu berfungsi untuk menghindari cairan dari pasien supaya tidak terkena ke tubuh dokter ataupun perawat yang sedang berjaga. Nah, cerita ini berawal ketika kami, para mahasiswa yang tinggal di pesantren Nur Baitur Rahman, diajak oleh ketua yayasan kami. Beliau adalah Bapak Herianto. Nah, Bapak Herianto ini selain mengemban amanah sebagai ketua yayasan, beliau juga merupakan dosen di Fakultas Teknik UGM, tepatnya di Teknik Mesin. Jadi, awalnya kami diundang ke rumah beliau untuk bertemu dengan para relawan yang sudah bergabung sebelumnya. Nah, di situ kami dijelaskan tentang pembagian tugasnya, tentang apa yang akan kami kerjakan ke depan, dan manfaatnya untuk para tenaga medis. Nah, kebetulan juga saat ini saya sedang di semester 8 dan juga sudah tidak ada kuliah lagi. Jadi saya tinggal skripsi, sudah tidak mengambil mata kuliah. Dan saya memiliki waktu kosong yang cukup banyak. Nah, daripada itu, saya akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan tim relawan. Nah, setelah itu dijelaskan pembagian tugasnya dan teman-teman di Baitur Rahman dengan saya mendapatkan tugas untuk memotong mika. Jadi bagian utama face shield itu ada 2. Yang pertama itu frame dan yang kedua itu mika. Nah, yang saya kerjakan dan teman-teman di Baitur Rahman itu memotong mika dari yang ukurannya besar, yang gulungan 1,4 kali 50 meter menjadi ukuran yang lebih kecil. Jadi ada beberapa face shield yang kami buat, ada yang ukuran 30 kali 30 cm, ada yang ukuran 30 kali 27 cm, dan ada ukuran yang lainnya. Sementara teman-teman yang udah gabung sebelumnya, jadi sebelumnya Pak Heri ini mengajak para alumni teknik mesin, karena beliau adalah dosen di teknik mesin, untuk menjadi relawan juga. Nah, teman-teman dari teknik mesin ini fokus di produksi frame-nya. Nah, produksi frame ini dilakukan di beberapa tempat. Ada yang di rumah Pak Heri sendiri, dan juga ada yang dilakukan di Central Lab namanya. Jadi itu semacam workshop yang di Desa Condong Catur. Nah, setelah itu face shield yang kami buat disalurkan ke beberapa rumah sakit dan puskesmas yang ada di Jogja, itu yang utama. Dan sebagian lagi kami salurkan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Nah, produksi face shield ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak. Nah, di antaranya adalah Asosiasi Print 3D se-Indonesia. Kemudian ada juga dari GE Foundation atau Generasi Emas Foundation, salah satu organisasi yang didirikan oleh Pak Heri juga. Nah, dari mana dana untuk produksi yang kami lakukan? Nah, dana yang digunakan untuk produksi kami ini berasal dari para donatur. Jadi sebelumnya ada tim media yang fokus untuk membuat poster. Nah, poster itu kemudian kami bagikan, kami share di beberapa sosial media seperti
WhatsApp group, Instagram, Line, dan lain-lain untuk supaya orang-orang yang ingin berdonasi juga tahu kalau ada pembuatan face shield ini. Nah, kemudian dari uang tersebut kami kelola, kami jadikan APD ini untuk disalurkan ke para tenaga medis yang sedang bertugas. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, untuk produksinya sendiri ada beberapa tahap. Untuk tahap 1 udah selesai. Nah, saat ini kita sudah masuk ke tahap 2. Nah, di tahap 2 ini kita punya target untuk produksi sekitar 2000 face shield. Nah, 2000 face shield itu rencananya akan kami salurkan di beberapa rumah sakit, baik di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Dan kemarin kita juga sempat ngirim ke luar Jawa seperti di Lampung, Bengkulu, dan Palembang. Karena ada permintaan dari rumah sakit yang ada di luar Jawa. Seperti itu. Nah, rencananya kita akan memproduksi 2000 face shield lagi dan biaya produksi 1 unit face shield itu sekitar 30.000. Nah, 30.000 itu meliputi biaya bahan itu ada mika, kemudian kita mencetak frame, kemudian ada tali untuk mengikat di bagian belakangnya, dan juga biaya produksi seperti operasi alat dan juga untuk transportasi untuk distribusi face shield itu ke rumah sakit yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, rencananya tahap 2 ini akan berjalan sampai sebelum bulan Ramadan. Jadi masih ada 10 hari lagi ke depan untuk produksi sekitar 2000 face shield itu sendiri. Nah, untuk target donasinya besarannya kurang lebih 2000 buah dikalikan 30.000. Jadi untuk target donasi di fase kedua sekitar 60 juta rupiah. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang punya rezeki lebih atau punya niat baik untuk membantu saudara-saudara kita, terutama tenaga medis, baik dokter maupun perawat yang berada di ujung paling depan dalam penanganan COVID-19 ini, bisa menyalurkan bantuannya ke rekening yang ada di layar. Nah, nanti bisa transfer OVO, GoPay, bisa transfer via bank juga, dan setelah itu silakan konfirmasi. Nah, nanti akan ada transparansi dana dari kami. Insya Allah ketika para donatur meminta transparansi, maka akan kami sampaikan uang dari para donatur kami gunakan untuk apa aja, dan face shield yang kami buat sudah didistribusikan ke rumah sakit mana aja. Akan ada transparansi data dari kami. Kurang lebih seperti itu.